Apa yang akan terjadi di tahun 2023 berdasarkan ilmu Pace sudah saya masukkan di IG Mirai Yorita di highlight. Nah, sekarang saya akan membantu untuk memberikan solusi bagaimana menghadapi tahun 2023 berdasarkan ilmu Pace. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan pribadi berdasarkan ilmu Pace. Waktu saya nonton podcastnya Deddy Kobuse dengan Raymond Chin, di situ Raymond Chin sebetulnya sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di tahun 2023 itu dengan sangat baik. Tetapi setiap orang kan mempunyai persepsi yang berbeda ya. Ada yang mengatakan menakut-nakuti, tapi juga ada yang mengucapkan terima kasih kayak gitu karena diberi pengetahuan. Nah, yang lebih penting adalah kita harus mindsetnya dirubah. Jangan ngelihat segala sesuatunya menjadi hal yang menakutkan kayak gitu, tapi kita melihat itu sebagai rambu-rambu kayak gitu. Seperti juga perkiraan cuaca, ketika kita tahu bahwa besok mau hujan, otomatis kita sudah menyediakan payung ataupun jas hujan. Nah, demikian juga sebetulnya ilmu Pace tersebut. Kalau bicara ilmu Pace itu harus melihat natal chart dari bagaimana solusinya, itu setiap orang berbeda. Tapi ini untuk melihat tahun 2023 secara keseluruhan. Bagaimana solusinya untuk menghadapi tahun 2023 itu kita lihat di chart tahun 2023 ya, chartnya ini. This one. Semoga ini kelihatan. Nah, saya sudah sedikit memberikan clue ketika ada teman yang menanyakan di tahun 2023 masih bisa menghasilkan uang tidak? Masih bisa. Nah, di Pace lambang DW dan IW itu merupakan lambang peluang. Peluang sama dengan uang ya kan? Di mana ada peluang dan kita bisa menangkap peluang tersebut, itu akan menghasilkan uang untuk kita. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat lambang DW, semoga teman-teman kelihatan ya. Lambang DW, terus lambang DW, kemudian ada lambang IW. This one, IW. Nah, kalau di Pace itu kan ada 4 kolom ya, kolom tahun, kolom bulan, kemudian hari dan jam. Nah, kolom bulan dan tahun ini untuk melihat eksternal, dan ini untuk melihat internal, untuk melihat ke dalam diri kita. Kalau itu kita chart untuk chart pribadi. Nah, sekarang kita ngelihat ini ternyata lambang DW nya, ini lambang DW ya. Lambang DW ini ada di bagian internal. Jadi maksudnya apa? DW ini di dalam diri kita. Jadi maksudnya adalah kitanya sendiri mau bagaimana, ya kan? Kita sendiri mau hidup dalam ketakutan atau kita mau melihat kita mau mempunyai mental sebagai seorang pemenang, seperti itu. Nah, ini kan ada di dalam internal ya. Jadi yang berkaitan dengan diri kita. Nah, ini D, itu diri kita. Kemudian ini di kolom jam ya. Di kolom jam itu melambangkan aset kita. Jadi kita bisa menghasilkan uang. Kita bisa menghasilkan uang itu melalui apa coba? Melalui aset yang kita miliki. Kalau saya berbicara mengenai aset, apa yang ada di pikiran teman-teman? Properti, tanah, ya. Terus logam mulia atau batu permata dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ketika berbicara mengenai aset, pikiran kita ya kan, pikiran kita, ide-ide kita itu kan juga aset. Tubuh yang sehat itu kan juga aset. Jadi untuk bagaimana bisa menyelesaikan tahun 2023 dengan baik kayak gitu, lambang DW
lambang DW dan IW itu sebetulnya hampir sama. Kalau DW itu membuat ide kita menjadi kenyataan. Nah, kalau IW itu lebih kepada mengelola kemampuan yang ada di dalam diri kita, mengelola kemampuan yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu yang berharga. Sama kan, hampir sama itu DW dan IW itu. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita supaya bisa menghasilkan uang. Jadi jangan teman-teman mempunyai victim mentality. Kita harus punya mental kita bisa jadi pemenang seperti itu. Dan DW dan IW itu melambangkan merepresentasikan kerja keras, kemudian juga segala sesuatunya diperhitungkan. Dia juga berhati-hati. DW dan IW itu seperti sudah dikatakan di awal, itu dipace melambangkan ya peluang atau juga uang. Jadi bagaimana kita bisa mengelola uang kita dengan baik, kita berhati-hati, kita hidup hemat. Makanya kalau para ekonom kan menyarankannya kita untuk berhemat kayak gitu kan. Kita harus benar-benar investasi, kita tahu di mana kita harus invest kayak gitu. Bagaimana kita memanfaatkan uang kita kayak gitu. Terus kita juga harus mempunyai, ini yang penting, kita juga harus mempunyai mimpi yang besar. Karena kalau kita tiba-tiba udah tahu beritanya begitu banyak ya kan yang memprediksi tahun 2023, terus kitanya ketakutan kayak gitu, kitanya belum mau nyoba ini takut, mau nyoba itu takut, ya bagaimana kita bisa maju kayak gitu. Nah, karakter dari DW dan IW ini adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, dia pekerja keras, dia pantang menyerah, dia mempunyai mimpi yang besar kayak gitu, terus segala sesuatunya diperhitungkan juga dengan baik. Nah, itu bagaimana kita menghadapi tahun 2023, jangan pernah takut gitu kan. Yang utama adalah jangan punya mental victim mentality. Kita harus punya mental pemenang itu dalam diri kita. Terus ini ya, jadi bagaimana kita bisa menghasilkan uang di tahun 2023 kayak gitu. Nah, itu harus ada kemauan dulu dalam diri kita sendiri, maunya seperti apa. Kalau kita udah ketakutan, ya udah kita bangun. Kita harus membangun diri kita. Kita harus mempunyai 3 hal: iman, harapan, dan cinta. Kita punya iman bahwa segala sesuatunya ada dalam penyelenggaraan ilahi, ya kan? Kita juga punya harapan bahwa harapannya tahun 2023 bisa dilalui dengan baik kayak gitu, nggak kena PHK, usaha tetap maju kayak gitu. Terus yang ketiga adalah cinta, itu yang utama. Kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu berdasarkan cinta. Itu 3 hal pokok tersebut yang paling penting, karena ininya ada di internal. Uangnya ada di lambang uangnya ada di internal. Jadi dalam diri kita sendiri kita maunya gimana. Terus DW dan IW itu juga representasi usaha, berwirausaha. Nanti ke depan akan banyak sekali orang-orang yang memulai usaha sendiri kayak gitu. Nah, dari sekarang teman-teman bisa memikirkan ya kan, jangan sampai nanti setelah sesuatu yang buruk terjadi baru memulai usaha. Mulai sekarang itu jadi usaha jadi second income dulu kayak gitu, nggak apa-apa. Jauh lebih penting kita punya, nggak cuman punya satu income aja, kita harus bisa punya second income atau backup income. Selain
kita punya bekerja kayak gitu kan, jadi dapat gaji, kita juga mulai untuk berusaha. Terus kalau bingung, aduh saya mau mulai usaha apa ya kayak gitu, lihat aja punya teman-teman punya aset apa kayak gitu, punya rumah mungkin garasi bisa dipakai untuk tempat jualan kayak gitu. Jadi mulai dari yang kita punya aja dulu, atau kita punya ide apa kayak gitu. Sekarang kan zamannya sosial media ya kayak gitu, jadi bisa berjualan melalui sosial media tersebut. Dan kemudian kita melihatkan di dalam diri kita terus bagaimana caranya, atau di luar ini pasar yang akan diterima oleh pasar kayak gitu, atau bagaimana caranya kita bisa bertahan, atau mungkin jualan kita bisa tetap berjalan baik kayak gitu ya, atau pekerjaan kita tetap berjalan baik seperti itu. Nah ini di luar ini ada lambang ini ada lambang, ada tulisan ini ya, EG, kemudian F, ini EG, ini eating gut, this one eating gut, kemudian friend, kemudian HO atau hurting officer, kemudian juga HO. Kita ngelihatnya yang di tengah itu energi yang paling kuat ya, jadi kita ngelihatnya di tengah tahun 2023. Nah HO ini, HO dan eating gut atau EG itu sebetulnya hampir sama. Kalau HO itu performer, jadi teman-teman harus berani tampil kayak gitu, harus berani tampil. Kemudian kalau eating gut itu dia harus punya keotentikan, dia juga harus punya kreativitas yang cukup tinggi, dia punya keunikan kayak gitu ya, harus penuh ide. Nah itu HO sama EG atau eating gut itu, hurting officer dan eating gut itu hampir sama. Kemudian kalau F ini apa, atau friend kayak gitu. Nah kalau F ini lebih kepada networker gitu, networker, kemudian juga self improvement dan juga rasa percaya diri. Ini F. Jadi kita bisa diterima oleh orang lain, atau kita bisa diterima oleh pasar ketika kita berani tampil, kita berani memasarkan ya kan, kita punya produk tapi kita diem-diem aja, bagaimana orang mau tahu. Kemudian kita punya keotentikan, kita punya kreativitas, kita punya ide, langsung dieksekusi, jangan nunggu nanti. Kalau memang ingin tahun 2023 berjalan dengan baik. Kemudian kita juga kita harus mau membangun networker kayak gitu. Kita harus introspeksi diri juga, kita juga harus lihat produk kita, diri kita kayak gitu, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang menjadi kelebihan saya kayak gitu, atau apa yang menjadi kelebihan produk saya, seperti itu. Dan yang penting adalah kita punya rasa percaya diri. Itu dari sisi Pace, bagaimana kita bisa menyelesaikan tahun 2023. Kalau Pace, makanya saya berharap sekali ya, ada, jadi ketika ada interview wawancara melihat dari segi ekonomi, ada juga konsultan Pace yang diundang untuk bisa membackup. Kita juga bisa melihat dari sisi spiritualitasnya seperti apa, karena Pace itu berkaitan dengan spiritual kayak gitu. Jadi satu pesan saya yang utama untuk menghadapi tahun 2023 adalah kita harus punya mental sebagai pemenang, ya kan? Kita harus punya mental sebagai pemenang. Kita percaya bahwa segala sesuatunya dalam penyelenggaraan ilahi. Kita punya iman dan kita punya pengharapan. Jadi kita punya big goal kayak gitu untuk kita selesaikan, dan kita juga punya cinta, yaitu menyelesaikan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan baik, dengan penuh cinta. Itu kita akan membawa kita menyelesaikan
tahun 2023 nanti dengan sempurna. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih dan love you. Tetap semangat.